Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Maulani Rizky dari kelas PGRI 5A Universitas Indonesia Bogor akan membagikan video pembelajaran tentang materi umroh kelas 4 SD. Silakan disimak dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya memaparkan atau menjelaskan mengenai materi umroh, pertama-tama saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran materi umroh untuk kelas 4 SD. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian umroh. Yang kedua, peserta didik menunjukkan dalil nakli umroh. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan syarat wajib umroh. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan rukun umroh. Peserta didik mampu menjelaskan wajib umroh. Dan terakhir, peserta didik menjelaskan sunnah umroh dan menjelaskan macam-macam umroh. Itu dia yang merupakan tujuan dari pembelajaran mengenai materi umroh kelas 4 MI. Beralih pada pengertian umroh. Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah. Tentunya di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sya'i antara Syafa dan Marwah. Setelah memakai ihram yang diambil dari mikot, sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu tertentu, antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Mengenai penjelasan ketentuan umroh, yang pertama ada syarat umroh. Syarat untuk mengerjakan umroh sama dengan syarat untuk mengerjakan haji. Yang pertama ada beragama Islam tentunya. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan serta anggaran. Yang kelima, ada mahram atau khusus bagi wanita. Yang kedua, ada rukun umroh. Rukun umroh adalah yang pertama, ihram berniat untuk memulai umroh. Yang kedua, ada tawaf. Yang ketiga, sya'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, pastinya tertib. Saya akan menjelaskan rangkaian tata cara umroh berdasarkan urutannya. Yang pertama ada niat atau ihram. Rangkaian tata cara umroh dimulai dengan berniat untuk umroh di mikot sembari memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit atau untuk laki-laki. Dan sedangkan untuk perempuan atau wanita cukup memakai pakaian biasa yang menutupi aurat sesuai syariat Islam. Lafaz niat umroh. Labaika umroh, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah niat umroh di mikot, berarti seseorang sudah memasuki prosesi pelaksanaan ibadah umroh. Selama dalam keadaan berihram, dilarang melakukan mahzuratul ihram atau larangan-larangan ihram. Seperti berikut ini. Pertama, memakai pakaian berjahit dan menutup kepala. Itu untuk laki-laki. Menutup wajah dan memakai kaos tangan. Itu untuk perempuan. Memakai wangian pada bagian dan pakaian. Mencukur rambut dan bulu pada badan. Memotong kuku atau mencabutnya. Menikah, menikahkan, dan melamar memburu binatang buruan darat. Dalam keadaan berihram, sepanjang perjalanan menuju Masjidil Haram disunahkan memperbanyak membaca kalimat talbiyah yang artinya aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang kedua adalah tawaf di Ka'bah. Rangkaian tata cara umroh kedua adalah tawaf di Ka'bah selama 7 kali. Tawaf dimulai dari
Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Yang ketiga ada Sya'i. Sya'i merupakan rangkaian tata cara umroh yang ketiga, yang dilakukan berjalan kaki antara Bukit Syofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali atau 7 putaran. Kegiatan Sya'i dimulai dari Bukit Syofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang keempat ada Tahallul. Tahallul atau mencukur rambut adalah akhir dari prosesi kegiatan ibadah umroh. Bagi pria boleh mencukur sebagian, boleh juga mencukur habis semuanya. Sedangkan untuk wanita, cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari saja. Terakhir ada tertib. Tertib artinya rangkaian tata cara umroh di atas haruslah dilakukan secara berurutan. Adapun wajib umroh adalah 1. Melakukan ihram ketika memasuki mikot. Kedua, bertahalul atau memotong sebagian rambut. Meningkatkan rukun, maka umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Yang kedua, meninggalkan kewajiban, umroh tetap sah dan kesalahan tersebut atau meninggalkan kewajiban bisa ditutupi dengan dam. Yang terakhir ada bersetubuh sebelum tahallul, maka wajib membayar seekor kambing. Kemudian ada hukum. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum umroh adalah wajib. Wajib dilakukan sekali seumur hidup, bagi yang mampu tentunya. Hal ini merujuk pada firman Allah Ta'ala, berikut ini artinya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Ayat di atas menyatakan perintah untuk menyempurnakan kedua ibadah tersebut. Hal itu menunjukkan akan wajibnya mengerjakan ibadah haji dan umroh. Dalil lain dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2901, Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh." Baik, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keutamaan ibadah umroh. Ada banyak keutamaan dalam melaksanakan ibadah umroh. Berikut diantaranya ditinjau dari beberapa hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Yang artinya, antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis di atas menjelaskan bahwa umroh bisa menghapus dosa.